Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qaluhu asbabut tayammumi thalatha. Asbabut tayammumi, adapun beberapa sebab perkara yang diperbolehkan untuk bertayamum, salah satu itu ada 3 bagian. Faktor tadi yang pertama yaitu tidak adanya air. Sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, perlu diketahui bahwasanya at-tayammum menurut bahasa adalah al-qasdu, yang artinya menyengaja. Adapun menurut terminologi atau istilah adalah isalu turab at-tuhur lil wajhi wal yadaini badlan anil wudu amil gusti, yaitu mendatangkan lebu atau mendatangkan lebu ke dalam wajah atau kedua tangan. Jadi lebu itu diusapkan kepada wajah dan kedua tangan. Yang pertama faktul mani, ini berdalilkan dengan Al-Quran, yaitu falam tajidu ma'an fatayammamu, yaitu ketika tidak menemukan air maka dipermudah atau mendapat dispensasi dengan bertayamum. Adapun jarak mencari air yaitu setengah farsah atau 2,5 kilometer. Jadi ketika melebihi batas 2,5 kilometer maka keguguran dalam mencari alma atau air itu tidak mendapat dosa. Wal maradu, dan sakit. Jadi masalah si Z terjatuh dari motor kemudian luka, kemudian si Z ini berkonsultasi ke dokter bahwasanya sakit tersebut ketika terkena air maka akan menyebabkan penyakit tersebut bertambah, atau kalau terkena air maka waktu untuk sembuhnya akan menjadi lama. Wal ihtiyaju, dan membutuhkan ilaihi kepada air li'atashi hayawani, karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan. Ada air, namun ada air kemudian ada hewan yang haus, kehausan. Apabila tidak meminum air, hewan tersebut mati, maka air tersebut dikasihkan ke hewan dan kemudian kita bertayamum. Wal muhtarami, adapun sesuatu perkara yang tidak dimuliakan, sittatun, itu ada 6 bagian. Yang pertama tarkus sholat, yaitu seseorang yang meninggalkan sholat. Nauzubillah, ini menurut agama orang tersebut ghairu muhtaram, tidak sangat dimuliakan, karena bunyian Islam ala khamsin, dibangun agama Islam itu atas dasar 5, yaitu melakukan kewajiban sholat. Wazani al-muhsan, orang yang berzina yang sudah berkeluarga, bersuami, beristri.
Dan ini hukumannya adalah dipendam setengah badan lalu dirajam. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Kalau ada orang yang zina kemudian sudah bersuami atau beristri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Adapun ghairul muhsan yaitu pezina namun belum nikah, itu hukumannya dilempari batu, dicambuk. Hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Wal murtadu, dan murtad dari agama Islam. Alhamdulillah. Murtad ini bisa dengan qauli atau fi'li, dengan ucapan atau perbuatan. Kalau ucapan sesuatu hal yang menantang syariat, maka bisa menjadikan dia murtad. Contohnya, Allah kenapa ada sholat, Allah kenapa ada zakat. Nah itu namanya perkataan yang menentang agama Islam. Ini akan menimbulkan murtad. Adapun dengan fi'li, perbuatan, yaitu menyembah berhala atau menyembah selain kepada Allah. Wal kafirul harbiyu, dan kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam. Alhamdulillah di Indonesia ini kafirnya bukan kafir harbi, namun kafir dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di negara Islam dan membayar upah. Kemudian kafir mu'aman, yaitu kafir yang tinggal di negara Islam dan mendapatkan keamanan. Kemudian kafir mu'am, dan ya, intinya kafir itu ada 4, dan salah satunya kafir harbi, yaitu kafir yang tidak mulia atau kafir yang wajib diperangi. Wal kalbul al-ukur, dan anjing yang galak. Adapun anjing pelacak, anjing penjaga ternak itu diperbolehkan untuk dipelihara. Kemudian wal khinzir, dan babi. Kalau babi ini semuanya memutlakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang dimuliakan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saking dari saya, al-khatam ini wa alaikum warahmatullah. Allah musta'an ila dzikri hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya waktu saya sampaikan kepada yang di sini. Terima kasih. Itu tadi pembahasan penjelasan keterangan dalam kitab Safinatun Najah mengenai sebab-sebab seseorang melakukan tayamum, yang mana tadi kita ketahui bersama, sedikit kita tangkap bahwa disebabkan tayamum karena adanya 3 perkara, yaitu yang pertama tidak adanya air sebagai sarana untuk taharah, untuk bersuci. Terus syarat yang kedua, sebab yang kedua yaitu karena sakit. Seseorang yang karena sakit, yang tidak bisa berhubungan dengan air, maka menjadi sebab melakukan tayamum. Terus sebab yang ketiga yaitu adanya air
tapi air tersebut digunakan untuk keperluan minum untuk manusia atau hewan yang dimuliakan. Tapi di sini terangkan ada 6 kategori hewan atau manusia yang tidak dimuliakan. Yang pertama itu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang zina muhsan. Yang ketiga, orang yang murtad. Yang keempat, kafir harbi. Yang kelima, anjing galak. Dan yang keenam, babi. Itulah sebab-sebab seseorang melakukan tayamum. Sampai di sini dari kami kembalikan kepada hadirin hadirat, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, mengenai tayamum, sebab-sebab tayamum. Barangkali ada beberapa hal yang akan ditanyakan. Seperti biasa, 2 pertanyaan dulu akan kami buka sebagai pembuka. Monggo Pak Jazuli. Jadi perkara yang menyebabkan tayamum itu ada 3. Pertama, tidak ada air. Kedua, sakit. Ketiga, butuh pada air karena awalnya hewan. Nah, ini hewan yang dimuliakan. Seumpamanya ada istilahnya orang yang bertarung maksudnya itu membutuhkan air, apakah kita masih bisa air dikasihin orang itu atau istilahnya biar aja gitu? Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bapak Jazuli mengenai sebab tayamum yang ketiga ya, yang kaitannya apabila ada air tapi air tersebut diperlukan untuk hewan atau manusia yang dimuliakan. Poin yang kedua yaitu wazanil muhsan. Di sini diterangkan makhluk hidup ataupun manusia yang dikategorikan wal muhtaram, yaitu orang yang zina muhsan. Pertanyaannya, apabila ada air yang cukup untuk tohara, untuk bersuci, kemudian dibutuhkan oleh orang yang zina wal muhsan, apakah itu menjadi sebab tayamum atau tidak? Atau lebih baik air tersebut diberikan kepada orang yang zina wal muhsan atau digunakan untuk toharoh suci? Gitu ya Pak Jazili ya. Berarti zinanya bukan zina muhsan, tapi zinanya zina wal muhsan, zinanya orang yang belum menikah. Tadi diterangkan kalau zina muhsan, zinanya orang yang sudah menikah. Lanjut pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bab tayamum yang ingin saya tanyakan, fungsi dari tayamum sendiri ya. Apakah tayamum itu menggantikan wudhu atau punya fungsi lain? Nah, kalau dari pertanyaan itu bisa disimpulkan apakah sebenarnya tayamum itu dapat menghilangkan hadas atau tidak? Saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Mas Iman, apakah tayamum itu sama halnya dengan wudhu ya, bisa menghilangkan hadas pada diri kita? Gitu ya maksudnya. Apakah kapasitas tayamum bisa menghilangkan hadas pada diri kita? 2 pertanyaan dulu kami terima. Sebelum masuk ke narasumber, barangkali ada tambahan dulu mengenai pertanyaan yang pertama dari Pak Jazuli. Monggo Bapak Muzaki ini barangkali pernah punya pengalaman, pernah ngaji tenggundi gitu ya, pernah babnya sama kebetulan ya. Ini mengenai orang yang zina wal muhsan,
apakah air yang cukup untuk taharah lebih baik diberikan kepada orang yang zina wal muhsan atau tidak? Karena dalam keterangan tadi tidak boleh diberikan kepada orang yang zina muhsan. Barangkali ada masukan dulu dari rekan-rekan sahabat-sahabat Ansor. Apa tadi? Apakah Zina seseorang wal muhsan ada air yang cukup untuk taharah kemudian dibutuhkan oleh orang yang zina wal muhsan, itu lebih baik diberikan untuk kepada zina wal muhsan atau digunakan untuk taharah? orang yang zina wal muhsan ini kan termasuk salah satu daripada zina wal muhsan itu berbeda dengan zina yang muhsan. Kalau zina yang muhsan ini hukumannya ini hukuman dicambuk, hukuman dikeranjang yang zina muhsan. Jelas ini tidak bisa tobat. Tobatnya dengan cara apa? Setelah dia mengakui maka dia diranjang. Maka pendapat daripada kaul muktamad, pendapatnya Imam Syarqawi yang didukung oleh kaul muktamad, yaitu kaul yang bisa menjadi pegangan, anna ghairul muhtaram minal adami fihi tafsirun. Jadi yang dinamakan ghairul muhtaram, sesuatu yang tidak dimuliakan, di sini bisa ditafsir. Ditafsir itu bisa diperinci. Ingkana qadiran ala taubah kata riki sholat wal murtad lam yajuz lahu syarbuma. Apabila orangnya tersebut bisa bertobat, seperti orang yang meninggalkan sholat, itu kan dosa besar, tapi dia bisa bertobat meninggalkan sholat, ini termasuk ghairul muhtaram. Atau murtad, orang tersebut murtad keluar daripada Islam, ini kan ghairul muhtaram. Tapi ada kemungkinan orang tersebut bisa taubat, yang tadinya murtad bisa syahadat kembali lagi ke Islam. Begitu juga dengan orang yang meninggalkan sholat, ini bisa kembali lagi melakukan sholat. Maka lam yajuz lahu syurbuma, maka tidak diperbolehkan untuk meminum air. Berarti khusus bagi seseorang di mana ghairul muhtaram tersebut ini bisa taubat, ini tidak boleh meminum air. Wa in tajahu fi inqadi ruhihi minal aksi li ta'ajjunihi bituhri bihi ma'a qudratihi alal khuruj minal maksiyat. Karena orang tersebut bisa bertobat dan bisa keluar daripada maksiat, maka tidak diberikan minum walaupun fi inqadi ruhihi, walaupun dia butuh dengan air untuk menyelamatkan ruh, untuk menyelamatkan nyawanya. Berbeda dengan apa? Wa ilam yakdir alaiha kazalil muhson. Nah, berbeda dengan zina muhson. Kalau zina muhson ini kan orangnya sudah jelas tidak bisa bertobat, karena kalau ketahuan pasti diranjam, pasti mati. Maka diberikan kepada air tersebut, diberikan kepada si zina muhson yang jelas-jelas dia tidak bisa bertobat, jelas mati. Kalau konangan itu jelas mati. Seorang yang sudah mempunyai istri atau mempunyai lelaki kemudian zina, ini dinamakan zina muhson. Kalau konangan
jelas mati diranjang. Maka apabila membutuhkan air, maka diberi air. Nah, orang yang mempunyai air boleh untuk tayamum, jazalahu at-tayamum. Wa syurbul ma'il aksi. Nah, terus bagaimana apabila diberlakukan untuk ghairu muhson? Nah, kalau ghairu muhson ini kan hukumannya dipisah, diasingkan. Nah, kalau di situ kok bisa diharapkan untuk bertaubat, ya, diharapkan untuk bertobat, maka orang tersebut tidak diperbolehkan minum air bagi si zina muhson tersebut, karena bagi si zina ghairul muhson. Karena apa? Karena zina ghairul muhson ingkana qadiran ala taubat katarikis sholat. Jadi dianggap seperti orang yang meninggalkan sholat wal murtad, seperti orang yang murtad, karena dia mampu untuk bertobat belum langsung mati. Maka air tersebut dibiarkan saja. Supaya apa? Supaya jerah dengan menahan dahaga, padahal wa in tajahu fi inqadiruhi minal aksi. Walaupun dalam keadaan apapun dia membutuhkan air untuk menyelamatkan ruhnya, tetap tidak diberikan. Nah, tidak diberikan ini tinggal dilihat orang tersebut untuk bisa mampu untuk bertobat atau tidak. Kalau untuk otomatis kan yang zina muhson kan tidak bertobat. Nah, tidak bertobat. Maka jawaban yang tadi, apakah air yang sedikit yang cukup hanya untuk wudhu bisa diberikan kepada orang yang ghairu muhson? Maka dijawabnya tidak boleh, tetap digunakan untuk wudhu. Karena apa? Karena zina ghairu muhson masih diharapkan bisa untuk bertobat dan meninggalkan kemaksiatannya. Berbeda dengan yang zina muhson. Terus yang kedua, ya, ini sudah bisa diterima, ya, sudah bisa dipahami. Terus yang kedua, apakah status tayamum tersebut, ya, apa? Apakah tayamum tersebut menggantikan wudhu atau bisa menggantikan wudhu atau hanya syarat untuk menghilangkan hadas. Ini kita sama-sama lihat pada bab fardhu tayamum. Lihat pada bab fardhu tayamum, di situ kan pasti ada niat. Dilihat pada furudut tayamum, di mana dalam furudut tayamum di situ ada niat. Yang kedua, ya, aniyah ka'ayyan wiya istibahatas sholat fala farqa baina ayyata'arradu lil hadas bi ayyakula nawaitu istibahatas sholat minal hadas. Jadi seseorang itu pada waktu tayamum niatnya untuk apa? Niatnya supaya diperbolehkan melakukan sholat apabila pekerjaannya yang akan dilakukan sholat. Apabila yang akan dilakukan membaca atau memegang Quran atau membaca Quran, apabila orang tersebut hadas besar, maka listibahati qiraatil Quran. Maka status tayamum tersebut dilakukan karena akan melakukan sesuatu perkara di mana perkara tersebut mewajibkan untuk suci daripada hadas kecil maupun suci daripada hadas besar. Berbeda dengan apa? Li'anna tayamuma layar fa'uhu,
karena tayamum tersebut tidak menghilangkan hadas wala toharota anhu dan tidak bisa mensucikan daripada hadas, maka tidak bisa diniati nawaitu tayamumah lirofil hadas, karena fungsi tayamum ini tidak untuk menghilangkan hadas, tapi digunakan tayamum untuk melakukan sesuatu perkara di mana perkara tersebut dibutuhkan untuk suci. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu nawaitul wudhuha, berarti wudhu itu ibadah tersendiri, sehingga di mana ibadah tersendiri itu dilakukan maka boleh diulang, namanya tajdid, diulangi walaupun dalam keadaan suci, boleh wudhu lagi. Tapi kalau seseorang ingin melakukan ibadah tayamum, saya hadas terus saya tayamum, tapi tidak melakukan sesuatu hal, maka tidak diperbolehkan. Karena tayamum tersebut dilakukan untuk apa? Bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk melakukan sesuatu perkara yang membutuhkan suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Li'anna tayamuma toharatun daruratun, dikarenakan tayamum ini sesuci yang darurat, la yasluhu ayyakuna maksudan, maka tidak boleh tayamum ini sebagai ibadah yang dimaksud. Maksudnya apa? Nawaitu tayamuma fardhon lillahi ta'ala, tidak boleh, karena tayamum ini bukan ibadah maksudah. Seperti halnya wudhu, saya akan ibadah berupa wudhu. Wudhu ini sunnah. Lah kenapa wajib? Karena sholat mewajibkan seseorang untuk suci. Dengan jalan apa? Dengan jalan menghilangkan hadas. Kalau ada air berarti dengan menggunakan wudhu. Kalau tidak ada air maka diganti dengan menggunakan debu. Tapi status tayamum ini tidak untuk menghilangkan hadas, hanya untuk melakukan, diperbolehkannya melakukan sesuatu di mana sesuatu tersebut butuh terhadap kesucian. Diaturkan terima kasih penjelasan dua pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dan keempat mengenai sebab-sebab tayamum. Monggo Bapak Ibu mengenai sebab tayamum, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tayamum kan terjadi bila tak ada air. Nah, apabila nggak ada air, terus ada orang meninggal, apakah si mayit dimandikan? Maksudnya ditayamumkan atau enggak? Pertanyaan ketiga, sebab tayamum salah satunya yaitu tidak ada air. Sedangkan kasusnya apabila ada orang meninggal dunia, ya, kemudian kondisinya tidak ada air, kemudian untuk memandikan jenazah, apakah boleh dengan tayamum? Ya, Pak Zaki, bagus. Yang kedua, melanjutkan yang tadi bahwa ada keterangan tayamum itu
dipergunakan untuk satu ibadah lah, diniatkan untuk satu ibadah. Sedangkan dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Nah, untuk orang yang haid, yang selesai haid, wanita yang selesai haid, untuk tayamum sendiri diniatkannya apakah untuk sholat saja atau dua niat. Maksudnya dua niat itu untuk sholat dan untuk membaca bacaan Al-Quran. Karena kan dalam sholat ada Al-Fatihah, ada surat juga. Apakah diniatkannya cuma untuk sholat saja atau untuk membaca Al-Quran juga? Terima kasih. Pertanyaan keempat, seorang wanita telah selesai masa haidnya kemudian akan melakukan sholat, tapi pemahaman tadi bahwa ketika orang sholat itu juga membaca Al-Quran, semisal seperti surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, bagi orang yang telah selesai haidnya tadi, ketika melaksanakan tayamum, niatnya untuk melakukan sholat atau perlu ditambah dengan untuk membaca Al-Quran? Cukup niat untuk sholat saja atau ditambah niat lagi untuk membaca Al-Quran? Karena kebetulan orang yang setelah selesai haid ini merupakan bisa melaksanakan sebabnya tayamum, misalkan tidak ada air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba menanggapi pertanyaan tadi. Jadi setelah melaksanakan sholat tadi memakai tayamum, apakah boleh untuk melakukan ibadah membaca Al-Quran? Di sini di kitab Sabrina Munaja itu syarat-syarat tayamum itu catatan pada poin B. Ini dijelaskan bahwa satu kali tayamum bisa digunakan satu kali sholat dan ibadah sunnah lainnya. Ini berarti termasuk membaca Al-Quran, itu kan ibadah sunnah. Ini berarti apabila memakai tayamumnya awal sholat tadi diperbolehkan, boleh, kecuali kalau melakukan sholat wajib. Melakukan sholat wajib itu pun tayamumnya harus setelah masuk waktu, setelah kita masuk waktu sholat, semua sholat duhur ya, kita sholat duhur, kita masuk sholat duhur, waktunya sholat duhur diperbolehkan tayamum. Namun apabila belum masuk sholat kok tayamum, terus waktu tayamumnya sebelum waktu sholat itu tidak diperbolehkan. Tayamumnya harus masuk waktu sholat. Jadi jawabannya boleh, tidak apa-apa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas, untuk membaca Al-Quran sendiri kan ayat seperti tadi tayamum kan tidak mensucikan ibaratnya. Sedangkan orang yang sedang haid itu kan tidak haram baca Quran ya, kalau nggak salah ya, masih ada ini ya. Nah, itu apakah kalau tidak bisa mensucikan berarti apakah tetap boleh membaca Al-Quran untuk dalam waktu sholat itu, maksudnya begitu? Bukan ibadahnya tapi status boleh nggak sih membaca Al-Quran pada saat haid tapi dengan tayamum? Karena kan sifatnya tadi tidak mensucikan. Hanya belum suci, tapi hanya untuk sebab melakukan sholat. Berarti orang yang sedang haid, Selesai haid, itu kan berarti kan sudah suci, sudah nggak haid tapi belum suci. Statusnya walaupun tayamum kan tidak mensucikan.
Nah itu apakah boleh gitu? Bagaimana? Berarti ada seseorang yang sudah sudah selesai haid, mau mati, Tidak ada air. jadi sholat. Pertanyaannya, yaitu tadi sifat dari tayamum sendiri kan tidak mensucikan. Berarti kan orang itu tidak suci. Tapi di situ ada ada syarat bahwa orang yang belum suci, yang masih dalam keadaan hadas, berarti kan masih dalam keadaan hadas besar walaupun sudah tayamum, belum suci lah. Nah itu apakah di situ kan ada larangan untuk membaca Al-Quran, haram membaca Al-Quran bagi orang yang masih memiliki hadas besar, seperti itu. Apakah ada alternatif niat lain atau apa untuk menyangkal hal itu, mengatasi hal itu? Secara hukum kan masih belum boleh. Ya di sini diterangkan ya, kita kembali ke kemarin dilarang bagi wanita yang haid. Wanita yang haid itu haram melakukan sholat ya. Sholat. Nah ketika tidak ada air, caranya gimana untuk biar bisa sholat? Jadi memakai darurat ya, memakai tayamum. Setelah tayamum kan berarti kita sholat. Kalau si perempuan tersebut sholat saja boleh. Ya. Ini di atas juga larangan yang bagi yang haid juga diantaranya tadi membaca Al-Quran, terus yang pertama itu sholat. Kalau melihat keterangan di sini ya, melihat larangan bagi wanita haid termasuk sholat juga dilarang ketika haid. Nah setelah haidnya sudah selesai, bagaimana cara bersucinya sedangkan air tidak ada, kalau membolehkan atau menenangkan biar bisa melakukan sholat dengan tayamum. Nah, merujuk kepada larangan bagi wanita yang haid, sholat saja bisa pakai tayamum. Apalagi kalau membaca Al-Quran ya. Berarti statusnya larangan untuk orang yang haid itu setelah tayamum gugur, seperti membawa Al-Quran. Setelah selesai tayamum maksudnya, setelah tayamum gugur, boleh membawa Al-Quran atau tidak? Berarti boleh tetap. Kan gini, kalau mau melakukan sholat ya, setelah kita masuk waktu sholat, sedangkan air tidak ada ya. Bagaimana untuk melakukan sholat kan berarti pakai tayamum ya, berarti kan mesti habis sholat ya. Nah, setelah sholat apabila mau membaca Al-Quran ya, merujuk keterangan di sini berarti boleh. Ya, terima kasih. Jawaban ditampung dulu dari Ketua Ansor Bapak Agus Sultan, sahabat Agus Sultan, merujuk dari keterangan bahwa seseorang yang setelah haid tapi belum hilang hadas besarnya, kemudian melaksanakan sholat dengan menggunakan tayamum, maka otomatis setelah itu boleh membaca Al-Quran. Itu merujuk daripada keterangan yang ada dalam pasal syarat-syarat tayamum. Ada tambahan dari narasumber? Yang pertama ya, apakah seorang mayit di mana tidak ada air, apakah bisa ditayamumi? Ini tayamum ini apabila memang ada air atau ada seseorang yang muhtarom yang membutuhkan, maka diberikan kepada yang muhtarom. Berarti walaupun ada air
di situ dianggap darurat, maka mayit boleh tayamum. Atau apabila dibasuh dengan air, maka luka akan seperti terbakar. Nah, jadi tidak bisa disucikan dengan menggunakan air, maka boleh dengan menggunakan tayamum. Jadi tayamum ini sebagai ganti daripada wudu maupun mandi. Ada kalanya karena tidak adanya air, ada kalanya memang ada air tapi dibutuhkan oleh sesuatu yang bertarung, entah itu adami maupun hayawan yang muharram. Nah, ya seperti keterangan yang kemarin lah, termasuk diperbolehkan untuk mayat buat tayamum lil mayit wa illam yukafan. Jadi walaupun tidak dikafani, hanya tidak ada air juga, ya tetap dengan menggunakan debu. Terus yang kedua, bagaimana status sholatnya seseorang yang baru berhenti haid, ya, yang baru berhenti haid, sedangkan tayamum tersebut digunakan tidak untuk lirohi hadasil haid, ya, berarti melakukan tayamum tidak dengan tujuan untuk menghilangkan hadas pada haid, tapi niatnya tayamum mau nawaitu listibahati sholat. Ada seseorang wis mongkoti udang, jadi darahnya sudah selesai, dia masih kewajiban melakukan sholat, tapi diwajibkan untuk mandi, sedangkan tidak ada air, atau ada air tapi ada yang membutuhkan, maka jalan kedua dengan menggunakan tayamum. Lah tayamum ini dilakukan untuk listibahati sholat. Terus pertanyaan tadi, apakah butuh tayamum lagi untuk listibahati qiraatil Quran fi sholat? Karena sedangkan di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Apa cukup tayamum satu tok untuk listibahati sholat, sehingga dia sholat membaca takbir Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar apa dia cukup diam tidak membaca surat atau Fatihah, apa masih diperbolehkan? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah di sini di mana orang tersebut masih hadas, ini tidak diperbolehkan apabila qiraahnya ini dihukumi qiraah yang sunnah, ya, dihukumi qiraah yang sunnah. Ka'an takuna al-qiraah naflan bihila bima idza kanat wajibatan sawa'un dakhilas sholat kafaqidit tahurain. Jadi yang faqidit tahurain berarti kan orang tersebut jelas tidak sesuci. Ada seseorang yang haidnya sudah selesai, akan wudu tidak ada air, akan tayamum tidak ada debu, berarti kan faqidit tahurain, kehilangan dua alat sesuci. Otomatis dia kan sholat masih dalam keadaan membawa hadas. Itu pun boleh membaca apa? Membaca Fatihah. Karena Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Maka sholat tersebut tidak sah kecuali dengan membaca Fatihah. Lah yang tidak diperbolehkan yang mana? Surat yang sunnah, berarti surat badal Fatihah, entah itu Al-Kafirun atau Al-Ikhlas, jadi tidak dibaca karena apa? Karena bacaannya sunnah. Nah, mewakili daripada bacaan tersebut, apabila seseorang itu wajib fi sholat al kharijah atau di luar sholat. Nah, seperti apa kewajiban yang di luar sholat? Ka'an nadhara ayyaqra'a surat Yasin masalan fi waqti kada. Ada seseorang sudah nadhar, saya akan membaca
surat Yasin di waktu malam, umpama di waktu malam. Tapi ternyata apa? Ternyata yang namanya nazar itu kan wajib. Tapi ternyata di situ fakidut tohuren. Fakidut tohuren tidak ada air maupun tidak ada debu. Itu pun boleh. Karena apa? Karena yang dibaca itu hukumnya wajib. Yang tidak boleh ini apabila bacaannya yang dibaca berupa apa? Berupa sunnah. Fakana fi dzalikal waqti junuban fa'idat tohuren. Bahkan ini lebih parah lagi. Di waktu itu dia dalam keadaan junub dan tidak ada dua alat untuk sesuci. Kalau yang kasus tadi kan sudah ada alat sesuci sebagai ganti daripada wudhu, yaitu dengan menggunakan tayamum atau ada alat debu. Itu malah lebih boleh lagi, malah lagi ada lahu, tidak butuh untuk mengulangi lagi. Berbeda dengan apa? Apabila di badannya ini masih ada najis. Nah, kalau ada najis itu memang kan syarat daripada tayamum sebelumnya harus membersihkan najis dulu. Karena najis tidak bisa suci kecuali dengan menggunakan air, tidak bisa dengan menggunakan debu. Cewek mau debu nggak bisa. Nah, berarti debu ini sebagai ganti daripada air hanya untuk menggunakan hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi wujuban yakrobuha wujuban lil darurah, hanya untuk karena darurah. Terima kasih. Jelas ya, maksimal ya. Mas Aki, jelas ya. Pertanyaan kelima, ada lagi? Pak RW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sebenarnya nggak begitu, tapi pengalaman waktu saya dulu ngontrak bilang kondisi Jumatan, karena kondisi di kontrakan saya juga air nggak ada, asap teko itu mengasap. Karena memang pada saat Jumatan juga kondisi khotbah itu pada nanti wudhu semua sampai dengan posisi pas masuk buahnya itu sudah di koma, masih banyak belum wudhu, airnya habis malah. Untuk kondisi semacam itu, kalau tadi sudah disampaikan kan sampai 2,5 kilo, tidak mungkin kan itu. Kalau kita nyari air yang kalau pergi dari situ jelas tinggal jembatannya, karena saya koma. Nah, apakah di situ downloadnya di situ diperkenalkan masuk kategori untuk tayamum? Karena posisi pada saat itu memang akhirnya banyak yang pulang dalam arti mereka sholatnya duhur, karena tidak memungkinkan sih ya sholatnya duhur. Nah ini monggo saya bilang apakah pada saat di situ mungkin juga ada yang tayamum. Ya, tayamumnya pun itu sah atau tidak? Ngalami saja. Seorang akan menghadiri sholat Jumat karena kebetulan waktu itu khutbah sudah berjalan, bahkan masuk khutbah kedua masih ngantri wudhu. Mungkin tanggurannya itu gantongnya. Kemudian sampai dengan iqomah, posisi pengantrian wudhu masih berlanjut, masih berjalan. Tidak menutup kemungkinan berdemandosi atau mencari air lagi di tempat lain, tidak memungkinkan. Bisa jadi nanti tertinggal sholat Jumatnya. Oleh karena itu dengan kondisi yang seperti itu, kepepet, bingung mau ngambil apa, maka solusi menggunakan tayamum apakah diperbolehkan apabila menemui permasalahan yang seperti itu. Saya ulangi lagi,
menghadiri sholat Jumat tapi ngantri wudhu, kemudian sampai dengan iqomah belum mendapatkan jatah wudhu sampai airnya habis. Karena memburu sholat Jumat, akhirnya mengambil alternatif menggunakan tayamum. Apakah tayamum tersebut diperbolehkan dengan keadaan seperti itu? Itu ya Pak RW ya. Terima kasih. Yang keenam, monggo dari ibu-ibu barangkali bisa ditulis kertas. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Mas, tadi masalah kekeringan, jadi ada timbul pertanyaan. Biasanya kan kalau kekeringan itu kan ada yang kayak menjual air gitu. Adanya air itu air yang dijual itu apakah tetap apakah jadi sebab boleh tayamum atau kita wajib membeli untuk berwudu gitu? Airnya air untuk konsumsi ya. Ya, ataupun air bersih, yang kadang ada yang jual air bersih. Iya. Di kondisi-kondisi seperti itu. Gitu. Apakah tetap harus membeli atau bolehlah bertayamum dengan kondisi seperti itu? Pertanyaan yang keenam, musim kekeringan ya, tidak ada air, ada penjual air keliling yang menggunakan galon-galon itu, apakah boleh menggunakan tayamum atau wajib membeli air tersebut untuk sesuci, jangan untuk wudhu? Dua pertanyaan ini ya, kami tampung dulu. Ada orang Jumatan sudah waktunya sholat tapi belum mendapatkan air di masjid, tapi di lingkungan masjid di kontrakan sana. Berarti di lingkungan tersebut memang tidak ada kayak di tetangga, di lingkungan. Yang saya lihat tadi intinya karena sampai dengan rumah dengan orang mungkin mau belajar pulang. Dalam pulang mereka tidak Jumatan lagi karena sholat dulu akhirnya Kondisi airnya sedikit, jadi ngantrinya lama. Kondisinya kan lama. Iya. Akhirnya itu kondisinya Ada air tapi sedikit ngantri. Pertanyaan saya kan tetap ada yang tayamumnya sah. Boleh atau tidak? Bolehkah tayamum dalam keadaan melihat air yang sedikit? Sampai habis. Sampai habis sudah mau jadi cuma sudah dimulai sholatnya masih banyak yang ngantri. Iya. Di sini yang diterangkan fa'inka nama'uhu rufqoh wajaba su'aluhu. Kita punya rombongan, kita punya teman, kita punya tetangga, maka kita wajib meminta. Kalau ternyata kita tidak ijtihad sama sekali, kita malas, tidak mau melihat ke desa sebelah atau tidak mau tanya kepada teman, maka
ya tetap kita disuruh untuk mencari air. Ila ayastau ibahum. Kalau teman kita sudah kita cari semua, kita minta semua, ternyata kok tidak ada. Aw yudhiqo al-waqtu fala yabqa ila ma yasa'u as-shalat al-wajib. Sampai kapan kita patokannya jangan pas waktu imam mengimami sholat Jumat, tapi sampai waktu itu habis, sekiranya waktu itu bisa untuk melakukan sholat. Berarti kita lihatnya bukan sholat Jumatnya, tapi kita melihatnya waktu duhurnya itu sampai kapan. Maka kita tetap dituntut untuk mencari air sampai ilama yasa'u as-sholat. Ini menurut kaul Rojis. Bahkan menurut kaul yang lain, wakila yasa'u ibuhum walau kharaja al-waktu wala yajibu ayyatluba min kulli wahidin minariqah bi ainihi bal yakfi ayunati fihim man ma'ahul ma'. Bahkan apa menurut pendapat lagi, walaupun waktu itu sampai habis, berarti sampai gesernya matahari, sampai akan waktu asar akan habis, kita tetap disuruh tidak wajib untuk mencari satu persatu orang, tapi apa? Hanya menanyakan kepada salah satu rombongan tersebut, siapa di antara kalian yang mempunyai air. Jadi tidak diwajibkan satu, tapi hanya sekelompok. Dicek belok ada air apa tidak? Ternyata ada yang mewakili, ada, ya, maka kita menuju ke tempat tersebut. Walaupun apa? Au disamani, atau dengan menggunakan uang, atau mencarinya itu dengan menggunakan uang. Ini ada uang, barangkali di toko itu ada, karena kita hanya membutuhkan sekedar air untuk berwudu. Dan kewajibannya apa? Kalau memang ini sudah masuk waktu ya. Kalau sudah masuk waktu kan berarti sudah masuk waktu zuhur, atau sudah waktunya khutbah Jumat. Itu kan sudah waktu zuhur. Di situ sudah dinamakan darurat. Wajib mencari airnya itu pada waktu sudah masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur itu belum dinamakan darurat. Jadi daruratnya itu pada waktu sudah masuk waktu zuhur. Ternyata pas sudah masuk waktu zuhur kok antri, berarti kan ada air. Antri kan berarti ada air. Berarti kan belum ada darurat. Ternyata setelah antri kok hilang, antrinya sia-sia kan? Maka kita menuju ke tetangga sebelah. Ada air apa tidak, terus muter. Ternyata sampai akan habisnya waktu zuhur, ternyata tidak menemukan. Maka di situ kita baru boleh untuk melakukan tayamum. Yang melakukan tayamum sholatnya apa ya? Sholatnya zuhur, tidak sholat Jumat. Dan sholat Jumat yang dilakukan boleh dengan syarat apa? Dengan syarat sholat Jumat yang sudah dipenuhi. Ternyata ada orang 40 laki-laki semua, itu yang sudah memenuhi syarat. Nah ternyata yang sholat Jumat itu bersucinya dengan air apa dengan debu? Ya sholat Jumat. Ada yang tayamum, ada yang air. Berarti di situ sifatnya tidak hanya sekedar fakdul ma' di situ ya, karena masih ada yang tayamum ini. Berarti masih ada. Iya. Maka yang dilakukan dengan sholat zuhur. Walau wajaba intidorul ma' ma'akhurujil waktu lama sawa'at tayamum aslan. Kalau ternyata kok menanti air sampai dengan khurujil waktu, keluar waktunya zuhur, maka otomatis kita nanti qadha,
maka boleh kita dengan menggunakan tayamum. Berbeda apabila kita tahu di penjara ada air, tapi apa? Tapi di situ kita takut. Laukana al-ma' ma'ahu wa khofa fawqal waqti lau tawaddu'a fa'inahu la yajuzu lahu tayamum. Tidak diperbolehkan tayamumnya apabila saya ada di penjara. Kalau saya datang ke sana, maka waktunya akan habis. Itu tidak boleh tayamum. Tapi kalau saya ke sana tapi takut hartanya akan dicuri atau di sana ada pencoleng atau takut dengan dirinya sendiri, maka boleh tayamum. Jadi penafsiran ini banyak, tapi harus ijtihad dulu, harus mencari dulu. Tidak lingkup satu masjid ternyata torennya habis berarti langsung tayamum, bukan. Tapi mencari di lingkungan sekitar dulu. Setelah mencari sekiranya waktu akan habis, waktu sholat akan habis, di situ boleh tayamum. Berarti kewajiban sholat Jumat hilang ya? Iya. Boleh berkali duhur ya? Berarti yang Jumatan pakai tayamum nggak sah. Yang Jumatan pakai tayamum tadi? Iya, nggak sah. Boleh kalau memang sudah istirahat. Kalau ternyata belum istirahat kan sholat Jumat kan tidak harus di awal waktu. Sholat Jumat itu kan boleh di waktu ikhtiar sekitar jam 2 atau jam setengah 3 kan bisa, yang penting masih waktu dulu. Tapi yang mengadakan nggak ada. Tidak ada yang mengadakan jam segitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Iman. Kondisi kekeringan tidak ada air, tapi ada yang masih menjual air. Ini boleh menggunakan tayamum atau wajib membeli air tersebut untuk wudhu. Karena buat mensucikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Lagi mencoba ya menjawab pertanyaannya Mas Imam. Di sini tadi diterangkan sebab tayamum itu ada tiga. Yang pertama tidak adanya air, yang kedua sakit, yang ketiga butuh kepada air karena harusnya hewan yang dimuliakan. Di tadi masih mempertanyakan ketika tidak ada air tapi ada air untuk yang jual air itu pati-pati dijual belikan berarti kan butuh ya. Di sini dibutuhkan untuk kebutuhan yang lain, untuk masak, minum dan yang lainnya. Nah di sini dijelaskan ada air ya, ada air. Tapi airnya ini untuk minum hewan yang dimuliakan ya. Itu saja diperbolehkan untuk tayamum ya. Apalagi tadi ada air tapi untuk kepentingan
apa namanya orang saya untuk kepentingan yang lain, untuk memasak, minum dan yang lain itu. Kalau menurut di sini berarti dibolehkan untuk tayamum. Ya, kemudian yang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak ada masukan dari sahabat Agus Sultani. Apabila membeli airnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mungkin ya, bagus ya, maka menurut beliau dalam keterangan yang tadi boleh menggunakan tayamum karena air yang dibeli dari tempat orang yang jual air tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan, minum sehari-hari dan lain sebagainya. Tambahan? Tadi sudah ya. Baliak fi ayuna dia bihi man ma'ahu ma'un yujammidu bihi au bi samanihi. Jadi apabila ada seseorang memang dia itu yujammid, itu loman dengan airnya cukup diberikan, atau dia punya air tapi supaya dibeli, maka kita punya uang boleh membelinya, boleh membeli untuk wudhu dengan syarat apa? Dengan syarat harganya itu bisa mail misli, dengan harga umum, harga pasaran. Tapi kalau ternyata air tersebut dihargai dengan harga yang tidak umum, maka boleh tayamum walaupun di situ ada air dan kita mempunyai uang untuk membeli. Karena maksud daripada pencarian air tersebut itu untuk wudhu. Kita mencari air untuk wudhu, bukan untuk membeli. Kalau kuatnya membeli, kuat karena mempunyai uang. Nah, daripada kita membeli air yang tidak sewajarnya harga, maka kita mengambil jalan yang kedua sebagai ganti daripada air, yaitu dengan menggunakan tayamum. Ya, jelas ya. Waktu jam 9.20. Boleh satu lagi Tan? Boleh, terakhir ya. Pada suatu kondisi nggak ada air, ada orang mau sholat jamaah ya kan, mereka bertayamum karena nggak ada air. Nah, ketika itu dia lagi sholat wajib dan udah sholat wajib baru 2 rakaat katakan, kan udah asik sama Allah ya. Nah, ketika udah asik turun hujan, itu gimana sholatnya? Dibatalkankah atau dilanjutkan sholatnya? Terima kasih. Pertanyaan terakhir lagi dari sahabat Muzaki. Sudah kenal ya dulu ya. Ada orang sholat menggunakan tayamum karena awalnya ada sebab-sebabnya dia menggunakan tayamum. Tapi di pertengahan sholat dia sedang asik sholat ya dengan Allah Ta'ala, kemudian turun air hujan. Apakah dengan turun air hujan tersebut dengan kondisi orang yang sholat dengan bertayamum membatalkan tayamum tersebut, sehingga apabila tayamumnya dikategorikan batal dia juga membatalkan sholatnya, atau pilihan yang kedua tetap melanjutkan sholatnya walaupun dengan turun hujan tayamumnya tetap sah ya. Pertanyaan terakhir yang ketujuh ini, bagaimana kondisi sholat orang tersebut, apakah membatalkan atau tetap dilanjutkan dan dikategorikan sah tayamumnya?
kasih. Ibu nggak ada pertanyaan ini ya? Kami. Ini termasuk yang mubashiratul tayamum itu kan ada 3. Maaf tolal wudhu, sesuatu yang membatalkan wudhu, yaitu yang membatalkan tayamum. Terus yang kedua murtad teridah. Yang ketiga tawaful ma in tayammama li faqdihi. Jadi menyangka adanya air apabila seseorang tersebut tayamumnya dikarenakan dia tidak menemukan air. Nah, kalau melihat di sesuatu yang ketiga, dia melakukan tayamum karena tidak adanya air. Pada waktu dia sholat, ini dalam suatu kaidah kan dia dinamakan darurat sebelum dia melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau sudah melakukan pekerjaan, apakah otomatis pekerjaan itu batal? Nah, kalau ternyata tayamumnya dikarenakan lifaqbihi karena tidak ada air, maka seketika itu batal. Tapi kalau ternyata tayamumnya karena lil marad atau lil daruratil hajat, maka walaupun ada air, sholatnya tetap sah dan dilanjutkan. Nah, di sini kenapa batal? Karena sholatnya itu dalam keadaan darurat. Nah, waktu adanya air, otomatis tayamumnya itu menjadi batal. Apalagi kok masih ada waktu untuk melakukan sholat. Jadi intinya sholatnya dibatalkan wudhu, Langsung batalkan. Jangan lagi wudhu terus terang mana lah bagaimana itu. Aduh. Tolanan ini batal kasar anu dan terang lagi. Nah itu nang tengah-tengah terang mana enggak lah bagaimana. Ini kan kalau biasanya kan kalau tayamum ngambilnya di akhir waktu sholat bisa. Ya. Di akhir waktu sholat. Berarti kan setelah mensari ya. Setelah mensari ternyata tidak menemukan, maka tayamum. Setelah tayamum berarti kita kan tidak ada tawahum, tidak ada persangkaan di sana ada air, di sana ada air. Benar-benar tidak ada. Kalau bersangka ada air, hanya bersangka, maka sudah batal. Apalagi kok wujud adanya air, maka kita harus menuju ke air tersebut. Setelah dituju, talangnya berhenti lagi. Talangnya berhenti lagi, tayamum lagi. Ulang lagi. Cukup ya, karena waktu sampun setengah 12, sudah setengah 10. Mari kita akhiri kajian malam hari ini. Untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang, insyaallah babnya syarat tayamum, kalau bisa dipelajari dulu di rumah. Untuk 2 minggu yang akan datang, babnya yaitu syarat tayamum. Alhamdulillah,
Semoga ilmu kita bertambah, ilmu yang manfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama sekali untuk berdoa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anta asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah as-suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi isma' farra wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin nuhda bi kulli surin Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi adada tashki suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Terima kasih kepada Bapak Ibu ulama serta